Ibu bapak, setelah kita tadi membongkar apa pentingnya apa pentingnya kompetensi guru di era postmodernisme. Sekarang kita coba membaca ataupun menakar peluang pengembangan profesi guru di era pendidikan postmodern. Ada 3 poin Ibu Bapak. Yang pertama adalah pelatihan berkelanjutan, kemudian kolaborasi interdisipliner, kemudian pemanfaatan teknologi. Oke, kita bongkar satu-satu ya Ibu Bapak. Pelatihan berkelanjutan. Peluang pengembangan profesi guru ini, guru saat ini perlu terus mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Profesional berkelanjutan yang memang perlu dimiliki oleh seorang guru ataupun dosen. Dan ini sangat relevan dengan tantangan pendidikan di era postmodern. Makanya ibu bapak diharapkan bisa mengikuti kelas di 12 metode pembelajaran di 12 paket sebetulnya 12 paket pembelajaran yang memang sudah relevan dengan metode ataupun di era postmodernisme ini. Ibu bapak bisa memilih 1 atau 2 atau 3 atau bahkan semuanya bahkan 12 paket ibu bapak bisa memilihnya dan itu ibu bapak bisa mengakses di rumahtrainer.com sebagai plafon untuk meningkatkan nilai kompetensi ibu bapak yang harus bisa dikembangkan secara profesional. Selanjutnya, kolaborasi interdisipliner. Ibu guru, bapak guru, ataupun teman-teman dosen semuanya, sahabat semuanya, dapat berkolaborasi dengan para pakar dari berbagai disiplin, berbagai disiplin ilmu tentunya, untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Contoh, misalkan, dalam kurikulum mereka belajar ada yang disebut budaya positif. Budaya positif itu bagaimana membangun anak kita itu bisa tumbuh karakteristiknya yang memiliki rasa manusiawinya tumbuhnya besar. Dengan misalkan dalam konteks ilmu sejarah ataupun ilmu biologi ataupun ilmu matematika itu sangat bisa. Misalkan ibu bapak ada guru ilmu matematika, tapi tidak paham soal sosiologi, ibu bapak bisa meminjam ilmunya ataupun bekerja sama dengan pakar sosiolog, untuk menjelaskan apa makna penting ilmu matematika dalam perspektif sosiologi. Bisa. Hal ini akan menumbuhkan elaborasi pengetahuan terhadap anak didik kita. Elaborasi pengetahuan terhadap anak didik kita. Seperti itu. Yang ketiga, setelah kolaborasi interdisipliner yaitu pemanfaatan teknologi. Ibu, bapak, guru, dosen dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif Misalkan ada asinkronus, ada sinkronus gitu kan. Kalau yang asinkronus bisa ibu bapak membuat modul belajar modul belajarnya di classroom ataukah di aplikasi yang lain, ataukah ibu bapak mau kerjasama dengan rumah trainer juga sangat bisa. Ibu bapak bisa langsung menghubungi rumah trainer, rumahtrainer.com Di sana ibu bapak bisa menggunakan plafon tersebut sebagai media asinkronus. Media asinkronus. Setelah ada tumbuhnya media asinkronus, baru tumbuh adanya sinkronus. Bagaimana sinkronus itu? Mengkonfirmasi, bertemu, bertatap muka, berdiskusi, berdialog, kemudian bertukar pikiran, gitu kan. Itu justru akan menumbuhkan budaya baru di era postmodernisme ini. Sangat luar biasa ibu bapak. Itu adalah peluang besar untuk pengembangan profesi guru. Nah, ibu bapak, kalau ibu bapak bergabung dengan kami di Rumah Trainer dengan metode pembelajaran asinkronus, itu gratis ibu bapak. Nggak usah ada pemikiran bahwa ibu bapak harus berbayar, tidak. Itu gratis, itu sangat gratis.
Silahkan untuk ibu bapak semuanya ya, silahkan untuk dimanfaatkan. Nah, selanjutnya setelah kita membaca peluang pengembangan profesi guru, yaitu strategi menghadapi tantangan pendidikan postmodernisme. Ya, tadi kan ada 3 nih ya peluang pengembangan profesi guru. Yang pertama adalah pelatihan berkelanjutan, kolaborasi interdisipliner, pemanfaatan teknologi. Sekarang ada yaitu namanya strategi menghadapi tantangan pendidikan postmodernisme. Strateginya ada 3 juga ya. Yang pertama adaptasi kurikulum, yang keduanya pembelajaran berpusat pada siswa ya. Yang ketiga adalah kemitraan sekolah dan keluarga. Dalam materi 12 paket pembelajaran pendidik profesional itu, ibu bapak akan mendapatkan itu. Ibu bapak akan mendapatkan bagaimana cara mengadaptasi terhadap kurikulum, kemudian bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa, gitu kan. Kemudian membangun kemitraan sekolah dengan keluarga. Ibu bapak akan mendapatkan itu ya. Yang pertama kita bongkar dulu ya, bagaimana adaptasi kurikulum. Ya. Kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat postmodernisme yang dinamis dan beragam. Benar. Ya. Sudah tidak lagi kaku ya, tidak lagi baku. Jadi ibu bapak bisa menyesuaikan kompetensi apa sih sebetulnya yang akan kita kejar terhadap anak didik kita itu. Itu menjadi dasar peminatan anak. Anak A, B, C, D, E gitu kan. Itu akan berbeda kurikulumnya. Anak A anak A peminatannya dalam seni lukis, anak B peminatannya dalam seni musik, anak C peminatannya dalam olahraga, anak D peminatannya dalam historiografi ataupun sejarah, anak E senangnya seni teater atau ya yang lainnya ya, istilahnya berkaitan dengan sosiologi lah istilahnya. Itu kurikulumnya berbeda. Jadi kurikulum itu bukan hanya konteks administrasi tapi metode pendekatannya. Pendekatan untuk mencapai kompetensi yang harus dimilikinya. Tetapi sebagai lembaga sekolah harus memiliki payung hukum yang mengatur ke dalam nilai-nilai kompetensi yang harus dicapai secara umum. Dalam penyusunan kurikulum harus memiliki payung hukumnya yang sama gitu. Walaupun dalam pelaksanaannya di breakdown lagi, kurikulumnya berbeda-beda. Makanya guru itu diharapkan untuk memiliki portofolio siswa masing-masing siswa. Ya. Waduh, capek ibu, bapak, berat. Nah, makanya ini kesehatan mental itu harus dijaga. Dalam 12 paket pembelajaran di pelatihan pendidik profesional ini ya, ibu bapak akan mempelajari bagaimana mengatur mentalitas itu, mentalitas siswa, mentalitas kita sebagai guru dan juga kepala sekolah, bahkan dalam organisasi itu akan mendapatkan ibu bapak. Selanjutnya setelah adaptasi kurikulum, kemudian ada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang seperti apa? Guru harus merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong keaktifan dan kreativitas mereka. Sebelumnya saya melakukan kegiatan, ya saya pernah melaksanakan kegiatan webinar yang disebut dengan merancang pembelajaran berbasis proyek. Itu sudah ada lengkap di rumah trainer. Ibu bapak bisa mengaksesnya. Bagaimana cara menyusun pembelajaran berbasis proyek dengan metode-metode pendekatan yang relevan gitu ya. Itu ibu bapak bisa mendapatkan itu di rumahtrainer.com. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kemitraan sekolah dan keluarga. Nah, inilah kuncinya bagaimana strategi menghadapi tantangan pendidikan di era postmo ini adalah kemitraan sekolah dengan keluarga. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga ini sangat diperlukan ya untuk mendukung perkembangan siswa secara holistik. Ya. Jadi secara keseluruhan anak itu belajar dengan keluarganya. Kita sebagai pendidik di sekolah, orang tuanya di sekolah, ya dititipkan ataupun diberikan amanah untuk bisa mendidik anak hanya paruh waktu saja.
tapi kebanyakan anak-anak kita itu belajar di keluarga. Makanya sangat penting sekali kita bermitra dengan keluarga. Ada dalam 12 paket pembelajaran itu bagaimana menumbuhkan budaya pendidikan keluarga yang efektif di era post. Ada ya strategi-strateginya ya. Ibu bapak bisa mendapatkannya.